Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah berpraktek pada mata kuliah pemasaran jasa kearsipan di era digital dengan kode FSAR 4107. Mari kita perhatikan bersama. Nah, di sini mata kuliah pemasaran jasa kearsipan di era digital merupakan salah satu mata kuliah berbasis praktik pada program studi kearsipan Universitas Terbuka yang diselenggarakan dalam sistem pendidikan jarak jauh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali teman-teman mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan aplikatif dalam menerapkan konsep-konsep pemasaran jasa ke dalam konteks layanan kearsipan, terutama yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di era digital. Sebagai mata kuliah praktik, pemasaran jasa kearsipan di era digital memiliki karakteristik khas yang berbeda dari mata kuliah teori. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep dasar, tetapi juga dituntut untuk menunjukkan unjuk kerja, melakukan pembuktian, dan juga serta menguji penerapan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata dan simulasi. Nah, di sini kita perhatikan tujuan mata kuliah berpraktik. Pada mata kuliah berpraktik pemasaran jasa kearsipan di era digital ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep pemasaran jasa kearsipan secara langsung, terutama dalam konteks digital dan berbasis teknologi informasi. Melalui kegiatan praktik ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan teknis, analitis, dan strategi dalam memasarkan layanan kearsipan kepada berbagai kalangan pengguna di transformasi digital. Nah, di sini adalah tujuan kegiatan berpraktik ini adalah mendorong mahasiswa mengaplikasikan teori pemasaran jasa kearsipan dalam bentuk kerja praktik nyata dan juga berbasis digital. Kemudian melatih mahasiswa untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran jasa kearsipan menggunakan media digital dan juga platform daring. Kemudian memberikan pengalaman simulasi kegiatan promosi, komunikasi pemasaran, dan juga pelayanan jasa kearsipan secara interaktif dan konstekstual sesuai kebutuhan pengguna arsip, dan juga membangun keterampilan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana utama dalam pemasaran jasa kearsipan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah ini, yang pertama adalah menganalisis pasar dan kebutuhan pengguna jasa kearsipan di era digital secara tepat berdasarkan data dan juga informasi yang tersedia. Kemudian merancang strategi pemasaran jasa kearsipan digital dengan mempertimbangkan aspek target audiens, media promosi, dan juga efektivitas komunikasi. Kemudian mengelola dan memanfaatkan platform digital, bisa media sosial, website, aplikasi layanan arsip untuk promosi dan juga pelayanan jasa kearsipan, menyusun materi pemasaran berupa konten digital, infografis, video pendek, brosur digital, atau lain sebagainya yang menarik tentunya dan juga informatif. Kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan praktik pemasaran berbasis digital dengan pendekatan berbasis hasil dan juga umpan balik dari pengguna. Kemudian membangun keterampilan kolaboratif dan juga komunikasi daring, baik dalam tim maupun dengan pemangku kepentingan dalam jasa kearsipan. Nah, mata kuliah ini terbentuk dalam mata kuliah berpraktik atau praktikum yang bersifat aplikatif dan juga memerlukan unjuk kerja dan keterampilan langsung. Tidak hanya pembelajaran teori, praktik ini dilaksanakan dalam konteks pendidikan jarak jauh atau PJJ berbasis tutorial online atau tutor yang terdiri atas ketentuan berikut ini. Nah, tugas praktik teman-teman bisa lihat pada sesi ketiga, sesi kelima, dan juga sesi ketujuh. Kemudian ada partisipasi dalam diskusi tutor,
dan juga partisipasi dalam web, yaitu ada pada sesi keempat, keenam, dan juga sesi ke-8. Kemudian yang keempat adalah laporan akhir praktik pemasaran jasa kearsipan di era digital. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang akan dilaksanakan setelah kegiatan tutorial online selesai. Nah, untuk tugas pertama, di sini saya jelaskan teman-teman, kegiatan berpraktik pada tugas pertama adalah praktik analisis kebutuhan pasar jasa kearsipan. Tugasnya adalah melakukan riset sederhana terhadap kebutuhan jasa kearsipan di institusi pendidikan maupun pemerintahan ataupun UMKM melalui wawancara, kuesioner, ataupun observasi online. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah laporan analisis kebutuhan jasa kearsipan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencari suatu tempat yang akan dilakukan analisis kebutuhan pasar jasa kearsipan. Kemudian diwawancarai kebutuhannya apa, terus kemudian layanan apa yang dibutuhkan dalam institusi tersebut atau kantor tersebut. Kemudian yang kedua ada praktek identifikasi target pasar dan juga segmentasi. Nah, di sini tugasnya adalah mengidentifikasi dan melakukan segmentasi pasar potensial. Nah, outputnya adalah tabel segmentasi pasar dan profil pelanggan sasaran. Jadi, sasaran kita itu misal pelaku UMKM, UMKM-nya di bidang apa. Nah, ini dijelaskan. Berarti target kita adalah segmentasi kita adalah sesuai dengan penentuan tempat yang sudah kita tentukan pada praktek pertama. Kemudian untuk praktek mendesain identitas merek atau branding jasa kearsipan. Nah, di sini teman-teman mahasiswa diminta untuk merancang nama usaha, kemudian logo usahanya apa, slogannya atau tagline-nya apa, dan juga konsep merek untuk jasa kearsipan digital yang akan dikembangkan. Nah, jadi di sini teman-teman seolah-olah memiliki suatu perusahaan jasa kearsipan yang nanti akan teman-teman tawarkan kepada suatu unit baik di institusi pendidikan, baik di institusi pemerintahan ataupun UMKM terdekat. Nah, untuk outputnya di sini adalah paket branding sederhana berupa logo, nama, tagline, dan juga deskripsi singkat tentang usaha jasa kearsipan yang teman-teman miliki. Itu untuk tugas 1 berpraktik yang akan dikumpulkan pada sesi ketiga. Kemudian kita lihat untuk tugas kedua. Ini tugas kedua ya teman-teman. Teman-teman di sini diminta untuk melakukan praktik penyusunan proposal jasa kearsipan. Menyusun draft proposal penawaran jasa kearsipan digitalnya, misal digitalisasi arsip, pengelolaan arsip elektronik, atau pelatihan arsip online. Sesuaikan dengan lembaga yang dipilih di awal tadi. Ya, jadi outputnya di sini proposal pemasaran jasa tidak usah panjang-panjang, cukup maksimal 3 halaman saja, lengkap dengan keunggulan layanannya. Ya. Kemudian setelah proposal, ada praktik penyusunan strategi komunikasi pemasaran. Di sini teman-teman mahasiswa diminta untuk merancang strategi komunikasi digitalnya untuk memasarkan jasa kearsipan. Misalnya bisa melalui media sosial atau email marketing atau webinar ataupun dengan brosur. Nah, ini boleh di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk praktek kedua ini, misalkan webinar, apakah kita harus melaksanakan webinar? Tentu jawabannya tidak. Jadi cukup untuk melaksanakan promosi, seolah-olah melaksanakan promosi. Tapi ada buktinya ya teman-teman ya. Misal kita merancang strategi komunikasi, kemudian kita upload di sosial media. Lampirkanlah uploadan dalam sosial media tersebut atau screenshotan dari sosial media tersebut. Terus kemudian email marketing. Nah, email marketingnya nanti silakan di-screenshot ya, bahasanya seperti apa, pesan yang disampaikan seperti apa, itu silakan di-screenshot dan nanti di-attach ke dalam laporan tugas 2. Nah, ini outputnya adalah strategi pemasaran digitalnya, formatnya bisa dalam bentuk tabel atau slide ya, atau bisa di-attach langsung dalam bentuk Word. Itu untuk tugas kedua yang nanti akan dikumpulkan pada sesi kelima. Kemudian kita lihat untuk tugas ketiga.
Nah, ini tugas ketiga, teman-teman. Kegiatan berprakteknya adalah praktek pembuatan konten promosi digital. Nah, di sini membuat 2 sampai 3 konten promosi berbasis digital, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video pendek, dan juga bisa diupload dalam sosial media. Outputnya itu berupa konten promosi, ya teman-teman di sini seolah-olah melaksanakan promosi, tapi silakan nanti untuk buktinya bisa diupload di sosial media atau misalkan bisa dalam bentuk gambar, bisa di Instagram, terus kemudian bisa di TikTok dan juga bisa di brosur digital. Kemudian praktik berikutnya adalah praktik simulasi pemasaran jasa dengan pelanggan. Jadi teman-teman di sini melakukan seolah-olah melakukan praktik penawaran jasa ya, melakukan simulasi promosinya jasa secara daring, misalkan bisa melalui presentasi atau bisa melalui Zoom atau unggahan konten di media sosial. Nah, ini outputnya adalah rekaman atau dokumentasi kegiatan promosi online. Kemudian ada laporan final praktikum, yaitu berupa rangkuman kegiatan berpraktik, mulai dari kegiatan tugas pertama tadi, terus kemudian tugas kedua dan juga tugas ketiga disusun menjadi suatu bentuk laporan final praktikum untuk mata kuliah pemasaran jasa kearsipan di era digital. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada judulnya, laporan praktik mata kuliah, terus kemudian ada nama, NIM, program studi UPBJJ asal, kemudian ada outline-nya di sini, bisa menggunakan kata pengantar ya, 1 halaman saja, kemudian ada bab pertama terdiri atas pendahuluan, latar belakang, terus kemudian tujuan praktik teman-teman itu apa, kemudian di bab 2-nya ada hasil praktik. Nah, hasil praktik ini adalah mencakup tugas pertama hingga tugas ketiga. Bab 3-nya penutup, kesimpulan dan saran atau rekomendasi, kemudian referensi dan juga lampiran. Nah, lampiran ini adalah bukti-bukti dokumentasi yang ada pada tugas pertama, tugas kedua, dan juga tugas ketiga. Nah, inilah nanti dalam bentuk laporan utuh yang akan diupload pada tugas 3, yaitu pada sesi ke-7 pada tutorial online. Oke. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi, teman-teman mahasiswa pada mata kuliah pemasaran jasa kearsipan, ya, dapat paham dan memahami bagaimana tugas berpraktik dari tugas pertama hingga tugas ke akhir dapat dilaksanakan dengan baik. Akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan tugas sesi ketiga, tugas pertama, tugas kedua, dan juga tugas ketiga. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat lulus dengan baik pada mata kuliah pemasaran jasa kearsipan di era digital. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.